Bang Dimas, Tribuners sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kali ini Mojok Asik Tribun Jambi akan memberikan edukasi yang sangat bermanfaat buat Tribuners semuanya, terlebih di bidang hukum ya Bang ya? Ya, betul. Sudah hadir ini Bang Dimas, beliau ini adalah Kasubsi 1 Bidang Intel Kajari Batanghari. Betul. Benar sekali. Dan beliau akan memaparkan secara gamblang terkait yang baru ini Bang ya. Iya. Terkait Pidana sosial ya. Betul. Pidana sosial. Nah, nanti Bang Dimas bakal membeberkan secara langsung sampai dengan inti-intinya ya Bang. Ya. Santai aja Bang. Ya. Pokoknya kita di sini santai, bikin nyaman aja. Ya. Gitu. Nah, pertanyaan pertama untuk Bang Dimas nih. Sebenarnya apa sih Bang pidana sosial ini Bang? Pidana, lebih tepatnya pidana kerja sosial. Ya, pidana kerja sosial ya. Jadi penjatuhan hukuman terhadap pelaku atau terpidana yang telah diputus oleh pengadilan, yaitu dengan apa? Bekerja di tempat umum seperti misalnya masjid atau misalnya di dinas yang ada di lingkungan si terpidana tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi Ya. dia itu lebih ke sosialnya berarti Ya. ya. Jadi boleh dikatakan tuh, misalkan diputus itu kerja sosial selama 2 bulan, tapi dengan hitungan per hari 2 jam. Nah, selama 2 jam per hari itu dia kerja, tidak digaji. Nah, disitulah dia melaksanakan apa yang diputus oleh pengadilan. Oh. Itu dia bekerja, bukan di penjara lagi. Oh gitu. Ya. Jadi dia dipekerjakan. Dipekerjakan. Bekerjakannya tapi di lapas atau di mana? Kalau dipekerjakan itu bebas, bisa di mana aja. Oh, gitu. Kalau misalkan di sekitar lingkungan itu ada masjid atau fasilitas umum, nah disitulah dia bekerja untuk mengurangi jumlah narapidana di penjara itu. Oh. Kurang lebih itulah tujuannya ya Pak. Kalau dasar hukumnya seperti apa Bang pidana kerja ini? Kalau pidana kerja ini ada di pasal 63 dan 64 ya, yang pada intinya dalam dasar hukum tersebut ini bertujuan untuk mengurangi jumlah terpidana yang ada di lapas, kemudian mengutamakan asas kemanusiaan juga, yang mana kalau orang di penjara ini kan hak asasi manusia sudah dicabut. Tuh. Kemerdekaannya sudah dirampas. Nah, Iya. oleh karenanya ketika orang ini melaksanakan pidana kerja sosial, ini kalau bahasa ini mau manusia ke manusia lah. Oh iya. Jadi mengutamakan atau yang lebih menguntungkan si pelakunya. Oh gitu. Nah, tadi kan Abang mengatakan bahwa nantinya yang pidana sosial ini ya, pidana kerja sosial ini nanti ditempatkan di mana saja bekerjanya. Betul. Nah, untuk pengamanannya sendiri seperti Nah, apa itu Bang? Untuk pengamanan ya, kalau untuk saat ini masih berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dinas sosial, juga pihak lapas. Nah, jadi ketika pengadilan itu telah memutus untuk bekerja sosial, nah disitulah kami sebagai jaksa ini berkoordinasi dengan dinas terkait. Misalkan kalau di Kabupaten Batanghari, apa dia itu untuk bersih-bersih di dinas sosial kah, atau dimasukin ke dinas lingkungan hidup. Nah, kita koordinasi sama dinas di mana tempat nanti dia bekerja. Oh gitu. Jadi Pengawasannya ya, nanti pengawasannya dari kami dan juga dengan dinas. Jadi bukan serta-merta orang itu disuruh kerja tanpa kita awasi. Iya, takutnya kan yang ada kabur dong. Iya, lari dia. Iya. Oke, kalau misalkan kita bicara soal latar belakang, Bang. Ya. Latar belakang munculnya pidana kerja sosial ini didasari apa itu, Bang? Nah, jadi pada intinya latar belakang ini untuk mengurangi jumlah terpidana yang di lapas. Ya, mungkin seperti yang Abang tahu lah ya, lapas ini kadang satu kamar tuh nggak cuma 5 orang, bisa 10 orang, bisa 20. Itu rentan sekali terhadap penularan penyakit, seperti batuk pilek kan, atau bahkan penyakit lebih parah lagi. Nah, makanya di sini adanya kerja sosialnya untuk mengurangi jumlah tadi. Karena kalau orang makin lama dipidana badan, di penjara, itu penjara penuh, menimbulkan penyakit tadi. Satu penyakit, kedua di sana ya antara ada keributan atau dan lain sebagainya. Makanya itu yang melatar belakangi, karena jumlah terpidana terlalu banyak. Ya mungkin di bulian itu sependek pengetahuan kami adalah satu kamar itu bisa 20 lebih orangnya. Satu kamar itu, Bang ya? Iya. Gimana kalau berapa kamar kan? Iya, Itu iya. dicampur tuh. Maka muncullah yang namanya pidana kerja sosial ini. Betul. Dan mereka itu bekerja untuk nantinya dikurangin masa tahanannya, Bang ya? Ya, jadi kalau ada pidana kerja sosial ini udah nggak ditahan lagi, cuma murni bekerja aja. Oh, apakah teknisnya nih, Bang? Kita bicara teknis nih ya. Apakah nanti setelah putusan misalkan 4 tahun gitu. Iya. Nah, berjalan dulu 3 tahun setengah atau berapa tahun setengah baru pidana kerja sosial atau seperti apa itu? Nah, kalau pidana kerja sosial kita lihat dari putusannya. Kalau di wilayah kami pernah ada satu pidana kerja sosial itu murni pidana kerjanya saja, tidak ada pidana badan, kecuali kalau
ada pidana penjara berapa lama kan, ditambah dengan pidana sosial. Itu baru menjalani badannya dulu baru ke sosial. Nah, untuk syaratnya Bang, penjatuhan pidana kerja sosial ini seperti apa? Kalau menjadi syarat yang pasti tindak pidananya itu tindak pidana ringan. Oh, yang ringan-ringan. Ancaman aja. hukum di bawah 5 tahun. Oke. Jadi kalau udah di atas 5 tahun itu ya sorry to say lah, kita nggak Tidak tidak kena bisa ya. kan? Tidak kena jadi ya kan. Berarti di bawah 5 tahun Ya. dan itu berarti tidak ada pidana badannya Bang ya? Ya harus dia menjalani hanya bekerja aja. Selama Nah, selama itu putusan tergantung itu? hakim itu. Oh, tergantung memutuskan. hakim Ya. itu. Oh, yang menetapkan nanti kamu kerja di sini itu Nah, siapa? Itu bisa dari kami koordinasi ke pihak-pihak terkait. Oh, gitu. Nah, dan tapi- dan ini udah berjalan Bang se Indonesia. Kalau se Indonesia harusnya sudah, tapi belum satu Indonesia yang berjalan. Masih dalam tahap penyesuaian lah. Iya, Karena iya, aturan baru, penyesuaian baru, dan SDM ini kita ini selaku praktisi juga sama-sama inilah, mulai dari nol lagi lah. Try by error lah ya intinya Bang. Ya, try and error. Try and error ya, luar biasa. Nah, untuk mekanisme pelaksanaan pidana kerja ini sosialnya seperti apa mekanismenya tadi? Berarti udah putusan di bawah 5 tahun Ya. dan barulah nanti si jaksanya ya. Ya, jadi kalau secara alur yang pasti orang ini disidang dulu kan. Nah, kemudian menjalani tahapan yang ada di persidangan itu, mulai dari sidang pertama, pemeriksaan saksi ya kan, pembuktian lah dari penuntut umum, barulah pemeriksaan si terdakwa, baru kita tuntut orang itu. Nah, setelah dituntut baru diputus. Iya. Gitu ya. Jadi intinya Tribuners di bawah 5 tahun dan ini adalah pidana ringan. Betul. Bang, ya. Contohnya pidana ringan itu seperti apa sih Bang? Nah, banyak, ada misalkan kayak penganiayaan yang ringan, ada juga pencurian biasa. Kalau kebanyakan mungkin khususnya di daerah Batanghari ini kan mencuri sawit, Oh, gitu tapi ya. di malam hari. Oh, Nah, ada itu bedanya Bang? Ada bedanya. Kalau pencurian biasa tuh hanya mengambil tanpa izin barang milik orang lain. Sedangkan kalau pencurian pemberatan tuh banyak variasinya tuh. Ada yang di malam hari, ada yang untuk sampai ke tempat itu dengan cara merusak, ada juga yang dilakukan dengan bersama-sama. Iya. Itu masuknya kalau bahasa sebelah tuh curat lah. Curat. Pencurian berat. Pemberatan ya. Oke. Nah, itu tidak termasuk Itu tidak termasuk. pidana kerja sosial ya. Karena ancaman hukumannya sudah di atas 5 tahun. Oh, berarti yang jelas ini narkoba udah nggak bisa lagi Bang ya? Udah nggak bisa. Narkoba Narkoba nggak tuh bisa. di atas 5 tahun. Sudah di atas. Jadi kalau misalkan narkoba mohon maaf tidak bisa untuk pidana kerja sosial ini ya. Nah, tujuannya ini tadi ini ya Bang untuk mengurangi desak-desakan Betul. di dalam lapas. Di Batanghari sendiri masih untuk belajar kah atau sudah ada 1-2 orang yang Kalau dijatuhin? di tempat kami sudah ada, cuma untuk pelaksanaannya kami belum memonitor kembali. Oke. Tapi belum banyak juga sih. Kalau sekarang ini lebih kepada pemeriksaan cepat. Jadi ada sistem baru lah. Kita keluar sedikit dari topik. Jadi ada namanya pengakuan bersalah. Nah, disitulah play bargain ini terdakwa ini mengakui seluruh dakwaan kami, dan ketika diperiksa dan saksi telah diperiksa itu dia tidak punya hak untuk membantah. Tapi sebagai bonus ancaman hukuman tidak boleh lebih 2/3 dari hukuman maksimal. Oh, gitu. Kalau untuk pidana kerja sosial tadi kita kembali ke sini, itu baru 1-2 lah. Cuma untuk pelaksanaan itu masih dimonitor lah oleh yang mengeksekusi dan juga tim dari dinas. Berarti ada 1-2 kasus Bang ya Ada. yang udah itu yang ringan-ringan aja dia. Iya, yang ringan. Apa Bang kasusnya itu yang 1-2 ini? Saya pencurian ringan, pencurian biasa. Nah, itu yang ancamannya di bawah 5 tahun itu masuklah pidana kerja sosial. Dan sekarang ini berarti ditahannya masih di lapas kah atau di mana? Jadi kalau yang kami tahu orang ini udah bekerja di lingkungannya dia, di Oh, membersihkan masjid. Nah, jadi iya, selama dalam 1 hari itu 2 jam, tapi tetap di bawah pengawasan. Jadi nggak yang disuruh membersihkan fasilitas umum itu tanpa pengawasan dari pihak terkait. Nah, kalau kita bicara tantangannya nih Bang, apa aja sih tantangannya untuk pidana kerja sosial ini? Tantangan ya dalam penerapan. Yang mana tantangan ini satu, bagaimana kesiapan kita dari orangnya, ya kan, SDM-nya, terus infrastrukturnya untuk melaksanakan pidana kerja sosial ini. Dan juga diperlukan koordinasi yang baik antara pengadilan yang mengeluarkan putusan, balai pemasyarakatan, dan dinas terkait, stakeholder terkait, itu kita wajib berkoordinasi dengan baik agar pidana kerja sosial ini dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Iya.
dan tidak ada masalah di kemudian hari. Betul. Itu yang susah. Dan itulah menjadi tantangan besar buat teman-teman dari kejaksaan, Bang ya. Betul. Untuk sama berkoordinasi karena nggak bisa bekerja sendiri nih, Bang. Karena Ya. kan nanti kan si terpidana ini dititipkan nih istilahnya Ya, kan, dititipkan untuk dititipkan. bekerja sosial. Di sanalah untuk memantaunya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Luar biasa. Nah, kalau misalkan ini mungkin juga bisa berubah jadi paradigma nggak sih, Bang, paradigma pidana? Nah, Kayak ini nih. kalau paradigma hukum ya atau pandangan hukum, kalau dulu kan ini sifatnya pembalasan lah. Jadi orang ini bersalah nih harus penjara gitu. Ah, Nah, tapi makin kesini orang ini melihat atau bisa dikatakan ahli ya yang dalam membuat peraturan itu melihat kalau orang jahat ya kan terus dia dipenjarakan. Nah ini kan secara tidak langsung tidak memanusiakan manusia. betul. Apalagi kejahatan ini tergantung nih apa yang menjadi motif, apa yang menjadi sebab kan. Ada yang memang dia melakukan kejahatan tuh karena terpaksa gitu. Sebenarnya dia bukan orang jahat, bukan juga residivis, bukan orang yang pernah dihukum. Tapi karena keadaannya terhimpit sehingga dia mau gitu untuk melakukan kejahatan itu. Nah, Terdesak lah. terdesak intinya, lah Pak. kan. Ya. Nah, tapi biasanya kalau yang terdesak itu diupayakan untuk damai. Cuma kembali lagi damai atau tidak, berkenan atau tidak korban untuk memaafkan. Betul. Kalau berkenan damai, kalau enggak ya dilanjut. Nah, tapi kalau yang mengubah paradigma ini jelas. Kalau dulu kan itu membalas, jadi kalau orang satu harus dibalas harus Ya, dihukum gitu. pokoknya harus Tapi dipenjara iya, harus kamu, penjara gitu, ya ya. kan. Kalau sekarang enggak. Jadi orang salah ini dikasih pelajaran loh supaya apa? Ada efek jerah. Pokoknya pemberian pidana kerja sosial ini lebih memanusiakan manusia lah. Kalau orang Jawa bilang bongke wong lah, memanusiakan manusia lah. Iya. Jadi orang ini tetap dia bisa melaksanakan aktivitas tapi tidak lupa dengan kewajibannya. Ya. Jadi nggak akan mendapatkan cap dari masyarakat gitu, orang yang pernah dihukum lah, mantan inilah. Sebenarnya lebih ke situ. Balik lagi kita lihat lagi dari jenis kejahatan yang dilakukannya. Betul. Ya, Bang, ya. Intinya yang di bawah 5 tahun ya kejahatan ringan lah ya. Ya. Kayak mungkin mencuri LPG atau mencuri. Tapi kalau misalkan residivis nih, Bang. Nah, Gimana? Apakah masih bisa dapat kerja pidana itu sosial ini? residivis, tidak bisa. Karena Tidak bisa, residivis ya? udah pernah melakukan kejahatan. Oke. Itu dikunci di situ. Residivis intinya nggak bakalan bisa, Ya. narkoba nggak bakalan bisa juga, Bang, Ya. ya. Dan ini khusus Betul. untuk yang 5 tahun ke bawah. Nah, kalau misalkan ada kasus nih, Bang, kita bicara ada kasus saya berantem sama orang misalnya, ini ringan lah. Ya. Nah, tapi saya nggak mau dia dipidana sosial ini. Saya pengennya dia tetap di penjara. Itu gimana nanti? Oh, kalau misalkan kasus case-nya seperti itu, Iya. itu bakal berjalan seperti biasa. Oh gitu. Ya, tetap Kan, di ya. Kalau pidana sosial ini kan itu punya kewenangan hakim lah dalam memutuskan. Cuma kalau sebagai korban, kalau emang nggak mau maafin ya sejatinya udah jalan perkaranya. Berarti kerja sosial yang nggak dapat dia walaupun di bawah 5 Nah, tahun. itu belum tentu. Nah, tapi nanti apakah hakim punya pendapatan? Nah, itu kita juga nggak tahu nih. Iya, Nah, iya. itulah tugas kami sebagai jaksa untuk membuktikan kepada hakim, oh ini orangnya bersalah, ini buktinya Pak, tolong dipertimbangkan, diputus dengan bijak. Kalau kurang lebih itulah bahasanya Pak. Oh gitu, keren. Nah, sebagai penutup nih, Bang, harapan Abang untuk pidana kerja sosial ini seperti apa ke depannya nanti? Mudah-mudahan sih ya pidana kerja sosial ini berjalan dengan baik. Mulai dari sosialisasinya untuk kami nih, terus ke masyarakat juga. Nah, agar apa? Nanti orang tuh nggak dikit-dikit masuk penjara. Karena kan penjara ini mengubah pandangan seseorang gitu. Betul. Itu harapan kami sih. Mudah-mudahan Ya. ini bekerja dengan baik dan tersistematis dengan baik juga. Betul. Ya, Bang ya, dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan karena ini Ya. kan kalau menurut Fadli sendiri agak-agak sedikit berbahaya kalau tidak diawasi dengan seksama. Betul. Karena kan si terpidana ini kan dititipkan di tempat orang lain Ya, gitu, betul. Bang. Nah, luar biasa. Keren Tribuners. Sekarang sudah ada yang namanya pidana kerja sosial ya, Tribuners. Di garis bawahinya adalah Fadli garis bawahinya ini tidak termasuk untuk orang-orang narkoba ya. Narkoba residivis tidak akan bisa dapat pidana kerja sosial ini. Intinya jangan berbuat kejahatan lah ya, Bang ya. Ya, betul. Intinya jangan berbuat kejahatan walaupun sudah ada yang namanya pidana kerja sosial ini, yang pastinya kita tetap harus menjadi orang baik seperti itu ya, Bang ya. Luar biasa. Terima kasih, Bang Ya. Dimas sudah datang ke studio Tribun Terima kasih Jambi. juga nih udah disambut nih. Wah, ini nggak belum ngopi ya. Iya, kita masih puasa nih. Masih puasa Makanya ya? tadi kan saya lihat Bang Dimas kan sangat semangat sekali, mungkin karena udah pernah nyeruput kopi AA kita kopi AA, ya. betul. Luar biasa, keren banget. Nanti habis buka kita buka kopi AA-nya. Oke, Bang Dimas, tapi Fadli boleh izin nggak nih? Ya.
di Mojo ini kan ada yang namanya challenge, Bang. Challenge gimana tuh? Iya. Nah, ini kan Bang Ispan kan sebagai kasub apa? Kasubsidi 1. Kasubsidi 1 kan, Intel nih. Orang Intel tuh kan biasa kan pemikirannya itu. Luar biasa nih pemikirannya nih. Challenge-nya adalah kata-kata hari ini, Bang. Oh, kata-kata hari ini. Pasti Abang udah pernah tahu lah ya kata-kata hari ini. Ya, Oke, Bang Dimas sudah siap untuk kata-kata hari ini? sudah siap. Di sana kameranya, Bang Dimas, kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena adanya niat dan kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Pinjam kata Bang Napi tuh. Bang Dimas, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.